Pengertian standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Apabila terjadi penyimpangan, maka dianggap benar adalah biaya standar sepanjang asumsi yang mendasari penentuannya penyelidikan terlebih dahulu dengan rancangan produk menggunakan bahan dan proses produksi yang paling efisien. Biaya standar merupakan sistem pendomanan harga pokok pada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya dari material, direct labor, dan FOH untuk mengolah satu satuan produk jasa tertentu. Kelebihan standar costing. Yang pertama, alat penting dalam penilaian pelaksanaan kebijaksanaan sebelumnya. Yang kedua, pedoman untuk melakukan efisiensi. Yang ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan. Kelemahan standar costing yang pertama adalah tidak fleksibel, di mana keadaan produksi selalu mengalami perubahan. Yang kedua, tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap. Biaya standar ini dapat digunakan dalam metode harga pokok pesanan maupun metode harga pokok proses. Untuk perusahaan yang aktivitas produksinya bersifat rutin dan berulang-ulang serta produknya telah distandarisasikan, biaya standar tidak dapat digunakan perusahaan yang sejumlah besar produksinya berbeda dalam jangka waktu yang relatif pendek. Aktivitas dalam sistem harga pokok standar. Yang pertama, penentuan standar. Yang kedua, pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, analisa varian biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Kegunaan standar costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya sehingga bermanfaat. Yang pertama, merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Baiklah, saya Fitri Aulia Martia, PP 190107 2024 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit yang hakikatnya sama tujuannya dengan anggaran, namun skalanya jadi lebih kecil. Anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unitnya. Anggaran dan standar costing, keduanya memiliki penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing. Yang pertama yaitu tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatannya biaya yang harus bisa ditekan agar kinerja jadi lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, sedangkan biaya standar hanya untuk biaya produksinya saja. Yang kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi penyebabnya, sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis standar costing. Yang pertama, standar kapasitas teoritis. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Standar ini tidak memperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksinya, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.
Yang kedua, standar kapasitas praktis. Standar ini merupakan konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga, standar kapasitas normal. Standar ini juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang, di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan internal dan eksternal. Yang keempat, standar kapasitas yang diharapkan. Standar ini menggunakan pendekatan jangka pendek. Standar ini biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Penentuan biaya standar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Yang pertama adalah biaya bahan baku standar. Harga standar atau tarif bahan baku ditentukan oleh, yang pertama adalah harga satuan bahan langsung yang harus dibeli, yang kedua perubahan harga yang terjadi selama tahun yang bersangkutan, yang ketiga adalah standar terpisah harus ditetapkan untuk setiap bahan, dan yang keempat adalah bagian akuntansi biaya atau pembelian. Jumlah standar bahan baku dapat ditentukan dengan investigasi teknis dan analisis catatan masa lalu. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung standar. Jam kerja standar dapat ditentukan oleh, yang pertama adalah hitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam satu pekerjaan dari lembar biaya periode sebelumnya, melakukan uji coba operasi produksi dalam kondisi normal yang diharapkan, melakukan investigasi terhadap gerak dan waktu dari berbagai kondisi kerja karyawan yang diharapkan, dan tahan estimasi yang masuk akal dan didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Tingkat upah standar ditentukan oleh perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tingkat upah standar, dan perhitungan tingkat upah dalam kondisi operasi normal. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik standar. Ditentukan dengan, yang pertama, siapkan anggaran untuk biaya overhead pabrik dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas atau kapasitas yang termasuk pada, yang pertama adalah kapasitas teoritis, yaitu kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk dengan kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk mereka dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah kapasitas nyata adalah kapasitas yang diharapkan akan tercapai di tahun mendatang. Selanjutnya adalah pilih dasar untuk membuat biaya overhead pabrik untuk produk. Yang termasuknya adalah unit produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan jam mesin. Selanjutnya, konsep target costing. Proses target costing tidak sekedar menentukan target biaya, tetapi termasuk cara mencapai biaya dan mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Menurut Tunggal tahun 2001, terdapat 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen yang akan menggunakan target costing. Yang pertama yaitu internal examination. Sebagai langkah awal, perusahaan akan memahami aktivitas-aktivitasnya, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, external analysis. Analisis ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan konsumen, keterbatasan pasar, dan produk pesaing. Yang ketiga, ada proses desain. Tahap ini meliputi value engineering, continuous improvement, dan kolaborasi supplier. Yang keempat, performance evaluation. Sebagai tahap akhir, evaluasi kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif merupakan faktor penting dalam manajemen target costing. Selanjutnya, konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah sistem pengurangan biaya. Kata Kaizen dalam bahasa Jepang yang artinya
Pemeliharaan tingkat biaya saat ini untuk produk yang saat ini sedang diproduksi melalui upaya sistematis untuk mencapai tingkat biaya yang diinginkan, yang maksudnya sama dengan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, saya Kurnianingsi akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu perbedaan target costing, standar costing, dan Kaizen costing. Yang pertama adalah target costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang pertama adalah biaya target menunjukkan standar penggerak pasar. Cara mencarinya yaitu harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan, sama dengan biaya yang diperkenankan. Yang kedua, biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis, yaitu dengan cara biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan, sama dengan harga pasar uang yang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Selanjutnya adalah standar costing. Yang pertama adalah konsep sistem pengendalian biaya, yang kedua asumsi kondisi proses produksi sekarang, yang ketiga adalah memenuhi standar biaya kinerja, yang keempat adalah standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, yang kelima adalah analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, dan yang terakhir adalah menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Dan selanjutnya adalah Kaizen costing. Yang pertama adalah konsep sistem pengurangan biaya, yang kedua asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan, yang ketiga adalah mencapai target pengurangan biaya, yang keempat adalah target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan, yang kelima adalah analisis varians biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual, dan yang terakhir adalah menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen apabila tidak tercapai. Sekian penyampaian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.